Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berjumpa kembali dalam Riak Sabda edisi hari ini, Rabu 3 September 2025. Sabda Tuhan hari ini melalui Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Dalam kisah Injil hari ini, penginjil Lukas secara eksplisit mengajak dan mengundang kita untuk melihat bagaimana Yesus digambarkan bukan hanya sebagai seorang guru atau nabi, tetapi juga seorang penyembuh yang penuh belas kasih. Ia tidak hanya berkhotbah di rumah-rumah ibadat, tetapi juga membawa kuasa dan kasih Allah ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari umatnya. Ibu mertua Simon sedang sakit demam keras. Satu kondisi yang melemahkan, bahkan mungkin membahayakan nyawa pada zaman itu. Tetapi Yesus menanggapi permohonan dengan segera. Ia berdiri di samping perempuan itu, menghardik penyakitnya dan menyembuhkannya. Luar biasanya, begitu sembuh, perempuan itu langsung bangun dan melayani mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, inilah inti dari kehidupan Kristen yang sejati. Yesus memulihkan kita bukan hanya untuk kenyamanan kita, tetapi supaya kita juga bisa melayani. Melayani sebagaimana cara Yesus mengajarkan kepada kita. Dialah sebagai role model bagi seluruh umat Katolik dalam hal melayani. Melayani dengan penuh kasih dan kerendahan hati, tanpa melihat sekat-sekat perbedaan, keberpihakan terhadap kelompok tertentu, melainkan melayani dengan setulus hati kepada semua orang. Kerap kali kita banyak mengalami pemulihan, entah secara fisik, emosional, maupun rohani. Namun, muncul pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apakah saya berhenti hanya sampai rasa syukur pribadi setelah mendapat pemulihan dari Tuhan? Kisah hari ini mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Apa yang sudah Tuhan pulihkan dalam hidupmu? Dan bagaimana kamu bisa memakai anugerah itu untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlepas dari cerita penyembuhan tersebut, Yesus tidak tinggal dan melayani di satu tempat saja. Ia berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Ini mau mengingatkan kita bahwa Injil bukan untuk disimpan, dipendam sendiri, tetapi untuk dibagikan, diwartakan, tidak hanya di satu tempat, tetapi di mana saja kita berada. Dengan cara tindakan kasih, dengan pelayanan, dan dengan kesediaan untuk diutus sebagaimana seperti Yesus. Maka marilah kita saling membagikan dan mewartakan sabda Tuhan. Maknai setiap anugerah yang Tuhan beri sebagai buah untuk melayani dengan sepenuh hati. Semoga sabda Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati kita dan hati semua.